Banyak di PHK, deflasi, kemampuan daya beli terhadap barang melemah. Kita bicara Indonesia emas. Apakah akan tercapai di 2045? Kayaknya berat. Kenapa berat? Karena semua pondasinya adalah tentang kepemimpinan. Di dalam bisnis apa sih yang paling utama? Stabilitas hukum. Kalau hukumnya bagus, investasi akan datang. Kalau investasi akan datang, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak. Tapi kalau hukumnya nggak dapet, maka ya ada pungli, dan semua masih batas kewajaran, semua ada upeti-upeti. Dan ini saya melihat di Indonesia emasnya agak sedikit ya meragukannya. Menurut data yang ada kemarin Direktur Utama BCA, bahwa banyak kelas menengah ke bawah sekarang mereka untuk kebutuhan hidupnya menghabiskan tabungan. Jadi kalau menghabiskan tabungan, tanda kutip bahwa mereka rata-rata bisa jadi di PHK. Kalau di PHK, maka sambil menunggu peluang kerja yang baru, mereka menghabiskan tabungan untuk kebutuhan hidupnya. Kalau ini terjadi terus-menerus, ini bisa membahayakan. Jadi kita berharap pemerintah melalui ya banyak instrumennya ya benar-benar memberikan edukasi yang baik. Mungkin ada kartu prakerja, tapi saya melihatnya lebih ke bagaimana kita punya lapangan pekerjaan dibuka, bagaimana kita diberikan skill-skill, dan kalau sudah diberikan skill ya semua terserap dengan baik yang diberikan negara kepada rakyat. Jadi tidak ada lagi yang harusnya pelatihan biayanya sekian ternyata tidak sampai, atau ada bantuan tapi bantuannya tidak sampai atau dikurangin. Yuk, ini yang harus kita lakukan supaya kita melihat negara-negara luar. Tapi kita patokannya negara-negara luar itu bukan berarti kita tidak berdiri di kaki kita sendiri. Kita sumber daya alamnya bagus. Kita lihat sekarang sudah banyak yang namanya hilirisasi, udah banyak pertambangan. Tapi kembali lagi oligarki. Yang terjadi oligarkinya orang kayanya cuma itu aja. Sementara pengusaha-pengusaha kita yang ada di level bawah, ya mungkin ada yang berkembang. Tapi kan masing-masing jadi menyelamatkan diri masing-masing. Ini yang kejadian produsen sudah ikut jualan. Maksudnya produsen ikut jualan bagaimana sih? Produsen misalnya produk A. Nah produk A ini ternyata di e-commerce juga sudah menjual by retail, dan dia bisa menjual langsung ngantar. Nah bagaimana yang tadi dengan adanya produsen ada reseller. Nah reseller ini tadi menjual juga. Terakhirnya reseller juga kalah harga. Tapi kecemasan daripada teman saya tadi kan terjadi. Kalau begini yang melindungi kita siapa? Ini menjadi keresahan kita supaya saya berharap di dunia hukum ini benar-benar terjadi yang namanya integritas, supaya kita tidak melihat ya oligarki nggak apa-apa lah yang dibilang ada pengusaha-pengusaha besar, tapi jangan sampai pengusaha besar menggulung terus, menggurita, dan kita punya penguasa juga menggurita usahanya, tapi rakyat hanya sebagai orang yang mendukung terus, tapi ekonominya menjadi lemah, dan kita biaya sekolah yang naik. Ini keresahan-keresahan kita. Ya ada peternak ikan, ada petani, tapi petani pupuknya mahal, bermain lagi kartel sehingga barang-barang impor. Pada saat kita bicara barang impor itu bicara kuota lagi. Nah kuotanya yang bermain lagi adalah nanti rekanan-rekanan. Sehingga ini yang kita pikir, yuk supaya tercapai Indonesia emas, lakukanlah sebuah pemimpin yang punya integritas supaya ini tercapai, dan kita mempunyai pendapatan, rakyat juga sejahtera, punya pelatihan-pelatihan, terlindungi dari kebutuhan pupuk, kebutuhan ikan yang terjadi selama ini kan kita saling menyalahkan, yang pro akan membela habis, tapi yang terjadi apa? Bahwa padahal sebenarnya suara-suara keprihatinan yang disampaikan itu adalah yang dari dulu, biaya pupuk, biaya pakan, dan selainnya. Mari saya sebagai juga yang belajar usaha, semua melakukan dengan integritas,
dan stabilitas ekonomi. Tolonglah hukumnya juga benar-benar tegas dalam arti ya tidak bisa tanda kutip prakteknya. Jadi coba kita melihatnya, apakah kita mau melihat seperti kayak film India dulu lagi, kan jangan ya. Kita kan nontonnya dulu film India. Sekarang masa di negara kita yang sudah di 2024 dengan adanya Gen Z, kita tidak memberikan edukasi yang baik dan panutan. Sampai di sini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman ruang bisnis supaya bersemangat juga. Walaupun di PHK kamu jangan pernah takut, atau kamu kehilangan pekerjaan, atau kamu ingin meningkatkan pendapatan, lakukan segala suatu upaya, belajar, dan jangan lupa kita ruang bisnis kan ada kelas belajar bagaimana buka usaha ban yang dengan biaya mungkin yang besar, tapi jangan sampai kamu juga salah menggunakan uang yang kamu alokasikan, yang mungkin yang tadi yang ada yang PHK atau dari tabungan. Sampai di sini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe.